sebelum saya mulai, saya mau izin pulang ini kok. Lah piye? Khotbah kok sing anu ya? Piye? Jadi tema yang akan saya bahas hari ini adalah puji Tuhan. Ini enggak tektokan ya Bapak Ibu ya. Saya bahkan enggak tanya apa yang harus tema hari ini apa, khotbahnya apa, enggak. Tapi ketika saya berdoa dan minta Tuhan apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini, Tuhan itu kasih orang benar. Kayak gitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hidup orang benar. Di Mazmur 34, buat bapak-bapak ibu-ibu yang bawa Alkitab, silakan. Di Mazmur 34, ayat 16 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat yang terakhir yang ke-20, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar sedikit Bapak Ibu? Banyak. Kemalangan orang benar sedikit apa banyak? Banyak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Amin. Bapak Ibu, orang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan. Orang-orang yang karakter Tuhan itu dihidupi di dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu jujur. Itu semua kita hidupi. Itulah orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Yang menyembah kepada Tuhan. Dan orang-orang benar inilah Bapak Ibu, yang menjadi anggota kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Kingdom of God, itu bicara tentang kebenaran. Kenapa saya berani bilang kita ini orang-orang benar? Karena kita berkata ya kepada kebenaran. Kita mau ikut Tuhan Yesus, yang adalah kerajaannya itu adalah bicara tentang kebenaran. Maka buah yang kita hasilkan dari perbuatan kita harus nampak. Harus ada buah Bapak Ibu dalam hidup kita. Harus kelihatan bukti nih. Kayak tadi Ko Musa bilang, harus sudah memancar di dalam hidup kita. Yaitu apa? Kebenaran. Harus ada buah yang dihasilkan dan itu terlihat. Nggak bisa kita bilang kita orang-orang benar, tapi setiap hari dalam hidup kita, kita cuma baik di depan orang. Orang benar beda dengan orang baik Bapak Ibu. Seperti tadi Ko Musa bilang. Banyak orang berbuat baik, tapi tidak hidup benar. Banyak orang menolong orang lain. Kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Contoh, anak-anak Bapak Ibu atau adik saya, kalau saya kan belum menikah, jadi adik saya gitu ya, punya PR nih Bapak Ibu. Dia bilang, aku udah belajar, aku udah nyoba, aku nggak bisa, tetap nggak bisa aku ini. Terus siapa? Lah kita maksud hati baik, ya wis dibantu ngerjain, bukan ngajari lo ya, dibantu ngerjain. Baik nggak? Baik. Tapi benar nggak? Tidak benar. Baik, tugasnya selesai. Besok ngumpulin nggak dimarahin sama gurunya. Tapi apakah adik saya belajar sesuatu? Apakah saya mendidik adik saya? Apakah Bapak Ibu mendidik dan mengajar anak-anak Bapak Ibu dengan cara yang demikian? Jawabannya enggak. Beberapa waktu lalu di Bali ditangkap orang yang bisnisnya itu adalah narkoba dan lain-lain kayak gitu Bapak Ibu. Tapi dia banyak sekali melakukan kebaikan kepada orang-orang di sana. Dia berbagi, kelihatannya baik, tapi dia tidak menghidupi kebenaran. Jadi baik itu tidak cukup. Baik itu tidak mengandung kebenaran, tapi kebenaran itu mengandung kebaikan. Di ayat ini Bapak Ibu,
Di ayat yang ke-16 dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya mohon maaf, ini nggak ada jamnya ya. Kok pokoknya aku diomongi ya, lewat saya stop ya kok. Saya kalau ngomong suka nggak ngerti waktu Bapak Ibu. Saya khawatir Bapak Ibu nginep di sini nanti, ya kan? Oh nggak apa-apa katanya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya biar sama-sama. Oke. Nah, di ayat yang ke-20 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada Bapak, pada Ibu, kepada saya, kepada Bapak Ibu semua di sini. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ketika orang benar teriak minta tolong, artinya butuh pertolongan kan Bapak Ibu? Artinya mengalami sebuah kesusahan kan Bapak Ibu? Artinya bukan lagi happy-happy aja toh. Enggak lagi happy-happy aja. Orang minta tolong kok, tolong lah, butuh bantuan kok. Berarti ada kesusahan yang dialami. Di ayat 18 dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Pertanyaannya, bagi Bapak Ibu, cukup enggak Tuhan mendengar? Coba yang sebelah sini, cukup enggak Bapak Ibu? Oh enggak, jawabannya Bapak. Yang lain, cukup enggak? Kalau Tuhan cuma mendengar, cukup enggak? Enggak cukup jawabannya Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan mendengar, toh pasti Bapak Ibu gini, Tuhan, iki piye? Ramari-mari kalau Tuhan, sampai kapan? Kayak gitu. Sering banget kita merasa bahwa kesusahan yang kita alami ini nggak selesai. Ada lagi. Nah, di ayat yang ke-18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan nggak cuma dengar tok Bapak Ibu, Tuhan beraksi. Tuhan mengambil tindakan. Di ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang benar nih ya, secara manusia, pengennya kemalangannya banyak apa sedikit? Secara logika harusnya kalau kita udah hidup benar, kemalangan kita sedikit kan Bapak Ibu. Tapi enggak, ini ditulis di Alkitab, bukan saya nulis ya Bapak Ibu ya. Ini firman di Alkitab. Dituliskan bahwa ketika kita menjadi orang benar, kemalangannya banyak. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung kalau ada masalah. Biasa. Jadi bagian dalam hidup kita. Dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Bapak Ibu, Tuhan melepaskan dia, yaitu orang benar, dari semuanya itu. Artinya apa? Kita itu pasti bisa melewati semuanya itu. Tidak mungkin enggak. Nah, dalam perjanjian lama di Yeskiel 18, dikatakan ditulis bahwa orang benar itu adalah orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak menyembah berhala. Tidak berselingkuh. Tidak menindas orang lain. Tidak merampas. Orang benar itu memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Tidak mengambil riba. Bapak Ibu tahu riba bunga. Bunga no uang gitu. Terus ngambil untungnya. Nah itu nggak boleh. Orang benar menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar, hidup menurut ketetapan Tuhan. Orang benar mengikuti peraturan Tuhan, orang benar berlaku setia. Lah, kurang apa Bapak Ibu? Sudah benar, melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kemalangan masih ada? Tapi kenapa justru dikatakan kemalangan banyak? Kan kalau kita milih, kalau dikasih roti yang enak sama roti yang nggak enak, milih yang mana? Yang enak toh. Pasti yang enak. Secara manusia pasti kita berpikir bahwa, loh kalau aku milih Tuhan Yesus, ya mestinya aku dapat sesuatu yang baik yang dari Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa proses kemalangan itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kemalangan itu baik buat kita. Kemalangan itu baik buat kita. Kenapa?
Kemalangan itu adalah proses belajar, Bapak Ibu. Ketika kita ini dalam sebuah proses, anggaplah dalam belajar, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu pada zaman belajar dulu, ketika kita belajar, mau nggak mau kita diuji kan? Ada ujiannya toh? Mau nggak mau ada ujiannya toh? Mau nggak mau tetap harus ngambil ujiannya. Kalau kita nggak mengikuti ujian itu, kita nggak akan mendapatkan hasil. Kita nggak tahu hasilnya, kita ini lulus apa enggak. Mau nggak mau kita harus diuji. Dalam setiap proses dalam kehidupan kita akan diuji, Bapak Ibu. Kita akan terus diuji oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati setiap proses-proses ujian ini? Proses-proses kemalangan demi kemalangan demi kemalangan. Gak mandek-mandek Bapak Ibu, kan katanya banyak tadi. Gak dihitung jumlahnya. Kemalangan demi kemalangan demi kemalangan. Berapa lama? Lama Bapak Ibu jawabannya. Tidak sebentar. Kalau orang Jerman bilang itu ora ujuk-ujuk. Bapak Ibu ngerti ya bahasa ora ujuk-ujuk, itu bahasa Jerman. Ya makasih, yang ketawa saya sendiri ya sudah, enggak apa-apa. Nah, nggak tiba-tiba Bapak Ibu, nggak instan. Proses untuk menjadi orang benar, orang yang adil, orang yang benar, orang yang nggak menyembah berhala. Berhala itu apa? Macam-macam Bapak Ibu. Kalau di anak-anak zaman sekarang, berhala yang paling kencang itu uang. Dan juga game. Di kamar gak metu-metu nge-game. Sesuatu yang kita taruh di atas posisinya lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Dan setiap orang punya berhalanya masing-masing. Yang perlu dilewati, supaya itu tidak menjadi posisi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Pasti, setiap kita punya keinginan daging yang akhirnya nanti akan membawa kita melupakan Tuhan pelan-pelan. Disitulah kenapa Tuhan itu menaruh yang namanya kemalangan demi kemalangan. Supaya kita tahu kalau kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Supaya kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, setiap hari kita perlu Tuhan. Supaya kita tahu apa yang buruk di dalam hidup kita, di dalam proses demi proses itu diubahkan menjadi sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dalam proses itu kita perlu, untuk menghadapi proses itu, kita perlu yang namanya iman. Ada Mas Iman di sini? Oh, nggak ada. Oke. Kan saya khawatir nanti salah paham, saya panggil Iman. Iya gitu kan ya. Perlu yang namanya iman, Bapak Ibu. Apa itu iman? Ada yang tahu? Ya saya yakin Bapak Ibu pasti tahu, karena saya tadi dikenalin ada yang pendeta, ada yang pelayan Tuhan dari sini-sini ya. Pasti tahu. Iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat Bapak Ibu. Tapi kita yakini dengan pasti bahwa itu menjadi bagian dari kita. Itu iman. Untuk kita menjadi orang yang punya iman, kita perlu yang namanya taat, Bapak Ibu. Bagaimana kita punya iman percaya kepada seseorang kalau kita nggak taat? Untuk taat, kita perlu yang namanya kenal. Contoh, ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, biasanya kita cari siapa? Cari orang yang kita percaya kan untuk membantu. Orang yang kita kenal kan untuk membantu. Nah kalau Bapak Ibu nggak kenal, nggak percaya, ya apa? Nggak mudah toh percaya dengan orang. Butuh proses kan Bapak Ibu. Proses itu yang terus Tuhan taruh dalam hidup kita untuk supaya kita itu jadi pribadi yang kenal Tuhan. Mengenal hatinya Tuhan. Ngerti hatinya Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita itu ngerti hatinya Tuhan Bapak Ibu. Contoh ini ya. Ketika kita menghadapi kemalangan. Ada sakit penyakit, ada yang masalah keuangan, ada yang nggak bisa makan, nggak punya uang untuk belanja, ada yang seumama punya utang, ada yang ditipu orang, ada macam-macam, segala jenis kemalangan dan kesesakan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melewati itu semua? Kalau nggak bersama Tuhan, jawabannya nggak mungkin Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan, artinya itu kita sepakat Bapak Ibu, jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, ini contohnya itu di sebelah saya ini ada orang ya Bu, anggap ini ada orang. Ada seorang pribadi namanya Tuhan Yesus. Dalam proses perjalanan saya jalan. Orangnya di sebelah saya jalan. Terus saya mulai lemah. Pusing, panas Bapak Ibu. Jalan deh panas-panas, entar-entar saya pusing. Saya mulai lemah. Mulai tertati-tati.
dipegang tangan saya sama yang sebelah ini. Tiba-tiba keplecok Bapak Ibu. Ketika keplecok, saya digendong. Terus jalan. Ketika saya sudah baik-baik aja, di sebelah saya lagi. Artinya apa? Bapak Ibu, kemalangan boleh ada. Tapi satu yang Bapak Ibu perlu tahu, sebuah kebenaran yang nggak bisa dielakkan. Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Tuhan akan jadi kekuatan kita. Tuhan akan jadi sukacita kita. Tuhan itu akan selalu mendampingi kita. Kemenangan orang benar, Bapak Ibu, nggak perlu nunggu hasil. Kemenangan kita ketika kita menghadapi masalah, nggak perlu nunggu ada hasilnya dulu, baru kita merasa menang, bukan. Ada sebuah kesaksian yang mau saya saksikan. Di tahun 2025, Bapak Ibu, hidup saya itu dar-der-dor. Kalau orang-orang zaman sekarang bilang, wis dar, tambah dor, wis meledak ya toh. Nah, yang paling membuat dor itu adalah di bulan 9, papa saya didiagnosa terkena tumor, cancer. Kalau tumor sih oke Bapak Ibu, begitu cancer lagi ya toh. Tapi sudah awalnya didiagnosa tumor di mata kanannya. Lalu ketika pemeriksaan, akhirnya dinyatakan bahwa ini cancer, perlu operasi. Kayak gitu. Nah, ketika cancer, perlu operasi, Bapak Ibu, tahun itu, saya itu sungguhan mengalami Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Ada damai sejahtera yang saya nggak bisa jelaskan. Jadi ketika masalah datang itu, saya nggak dengan mudah goyah. Tapi di bulan 9 itu, ketika papa saya, orang yang paling saya sayang, didiagnosa terkena cancer, tumor dan harus operasi itu, hari itu saya masuk ke kamar saya melipat tangan, saya berdoa. Aku bilang, Tuhan aku enggak kuat. Saya bilang, Tuhan kok gini? Aku enggak kuat Tuhan. Saya nangis. Saya nangis di kamar saya. Ketika saya nangis, hati saya itu dikuatkan Bapak Ibu. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan pegang kendali semuanya. Udah. Begitu di hati saya muncul itu, saya bilang udah, oke Tuhan. Saya berhenti nangis. Saya berhenti menangisi semua itu. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya bisa bilang, itu Tuhan bukan yang lain. Saya ini paling sayang sama papa saya. Ngeliat papa saya di MRI aja saya nangis kok. Gimana lagi harus operasi kan gitu. Nah ketika itu oke, sepakat. Mama saya sudah mulai cerita. Piye iki biayai. Nah, biasa Ibu ya toh. Masalah itu yang biasanya itu yang paling bikin pusing kok apa? Biayanya piye. Nah, ya. Nah, ketika bingung tentang biayanya, tanpa kita mengerti Bapak Ibu ya, Tuhan itu kerja dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Tiba-tiba ada satu proyek besar, dan itu goal di adik saya. Goal di adik saya, akhirnya kami rembukan anak-anak ini. Gimana ini biayanya? Ya udah, kita patungan aja. Madek saya Bapak Ibu. Saya ini benar-benar madek ya toh. Saya ini tabungan enggak punya. Uang tabungan saya sudah habis karena waktu setelah Covid itu intinya saya buka usaha, bangkrut, sampai rumah saya harus dilelang bank. Gak duwe apa-apa Bapak Ibu. Oma saiki nunut papa mama. Begitu dijak rundingan, ayo rembukan, madek. Rasane. Lah wong duwe operasine puluhan juta. Income teko endi? Saya ya kerja melo papa, jadi lek papa lagi keadaan tidak baik-baik saja, sama saya tidak baik-baik saja. Lalu Bapak Ibu, saya beranikan bilang dengan adik saya, aku cuma mampu sekian juta. Gak apa-apa Ci, kayak gitu. Adik saya itu bilang begini, kita itu belajar, adil itu bukan berarti sama rata, tapi sesuai kemampuan masing-masing. Jadi saya, bahkan adik saya yang paling kecil, itu ikut terurun rembuk Bapak Ibu. Aku segini kok.
kayak gitu. Nah, jadi akhirnya benar-benar Bapak Ibu, sekalipun itu lebih dari perkiraan, tapi semuanya terpenuhi. Semua masalah biaya itu terpenuhi. Bagi saya, sebelum masalah biaya itu terpenuhi, ketika di tengah-tengah kami itu rembukan sepakat untuk sama-sama bayar, artinya anak-anak ini punya hati untuk untuk papanya, itu bagi saya sudah sebuah kemenangan. Kami nggak tahu hasil operasinya gimana. Satu hari Bapak Ibu, saya itu merasa nggak enak pokoknya. Ya, pokoknya hatiku nggak enak pokoknya. Nah, papa saya ini tidur di kamar emak saya yang sudah meninggal. Dari pagi sampai sore nggak bangun-bangun. Terus saya itu naik ke kamar, nggak ada yang berani bangunin Bapak Ibu. Saya berdoa, hati saya nggak enak. Wah, wes aku berdoa, Tuhan tak usir roh kematian, tak usir semuanya Tuhan. Ah, gitu. Aku perkatakan kesembuhan, aku perkatakan kekuatan yang dari Tuhan. Terus adik saya dibilangi adik sepupu saya dari yang di luar negeri nelpon. Dia juga pendoa, dia bilang, Papa suruh baca ayat. Tidak ada jalan lain kepada Kristus kalau tidak melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa toh kamu itu? Tak marahi Bapak Ibu. Apa? Papa lo mek loro, gak apel-apel tak gitu no. Aku gak tahu, pokoknya aku dapetnya kayak gitu. Sudah Bapak Ibu. Wah, saya nangis di kamar doa, saya tak tengking lagi romau terus apa segala macam, saya perkatakan kesembuhan dan lain-lain. Terus adik saya yang tadi ngurun paling besar itu lagi tukaran ambil bapak saya. Tak telepon. Kamu telepon papa sekarang. Jangan sampai ada penyesalan apapun. Telepon sekarang. Tanya kayak nyuruh minum obat kayak apa kayak ngapa kayak ditelepon Bapak Ibu. Ketika ditelepon Bapak Ibu tahu posisinya itu lagi tidur begini. Tidur sama lemes jawabnya. Saya sampai deg-degan, kudu nangis. Nggak kuat. Aku cuma bilang, Tuhan please Tuhan, please Tuhan, tolong Tuhan. Terus kita nunggu agak lama setelah doa, setelah ditelepon oleh adik saya yang itu dan sepupu saya yang di luar negeri ditelepon. Kami nunggu agak lama ini, karena papa masih di kamar. Saya masih deg-degan aja bawaannya. Terus aku bilang, Tuhan aku percaya. Kasih aku kekuatan ini. Aku benar-benar bingung ini Tuhan, kasih aku kekuatan. 1 jam kemudian papa saya keluar Bapak Ibu. Dengan kondisi tubuh yang beda 180 derajat daripada yang tadi. Nah, masuklah, ini kita fast forward, kita percepat, langsung ke operasi. Sebelum operasi Tuhan bilang, papamu suruh minum anggur perjamuan ambil roti. Bapak Ibu, papa saya itu dulu tidak percaya ke gerakan Roh Kudus. Ya sampai sekarang juga masih belum. Bukan tidak ya, masih belum. Kayak gitu. Aku batinnya nih, gimana caranya nyuruh papa saya minum anggur perjamuan tanpa marah-marah kepada saya. Kata sepupu saya bilang gini, wes doano dewe terus kayak ngono pokoknya suruh minum, gak usah didoano pas di depannya kayak ngono. Nah, oke. Setelah itu, wes tak doain, aku bilang Tuhan, pokoknya aku percaya semua proses ini Tuhan yang pegang kendali. Dari awal dokternya sudah bilang Bapak Ibu tidak bisa bersih total, jadi dagingnya itu akan tetap ada di mata kanan papa saya. Tapi paling tidak memperlambat. Kalau bahasa yang bisa saya artikan adalah cuma memperpanjang umur papa saya gitu loh. Nah, terus minum perjamuan. Hari H, saya minta tidak masuk ke ruang operasi sebelum kami berdoa bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu, kami tidak pernah berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tidak pernah. Kalau di meja makan aja nggak pernah. Yuk kita doa bareng. Enggak. Doa dia dewe Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, lalu hari itu ada jamnya harusnya jam 10 lebih cepat. Harusnya jam 11, ternyata maju jam 10 untuk masuk ke ruang masa tunggu itu. Aku bilang, tunggu aku. Terus akhirnya adik saya minta keringanan ke suster untuk masuk agak lambat 10 menit. Untung saya ngebut dan sampai. Kita doa bersama-sama. Bagi saya Bapak Ibu, yang tidak pernah berdoa bersama-sama, tiba-tiba melihat ketika saya sampai di rumah sakit itu, adik saya sudah berdiri dengan posisi doa.
Mama saya sudah di sebelah sini, saya sudah siap untuk doa bersama-sama. Bagi saya, itu kemenangan saya. Bagi saya, itu kemenangan saya. Ketika mama saya minta untuk minum anggur perjamuan dan tidak marah-marah, bagi saya itu kemenangan saya. Saya nggak perlu lihat hasilnya papa saya ini sembuhnya gimana, hasil operasinya gimana, enggak. Tapi ketika hal itu terjadi, itu sudah terjadi kemenangan di hati saya. Sudah terjadi kemenangan di pikiran saya. Ketika dioperasi, operasi harusnya jam 2, jam 3 selesai, papa saya kira-kira kembali itu setengah 6 ke kamar. Dan itu dokternya nggak langsung jelasin hari itu gimana hasil operasinya, baru besok. Ketika besok dokternya bilang, ini lebih baik daripada dugaan saya. Jadi yang keambil itu hampir semuanya. Dan yang dia bilang matanya harusnya nggak bersih. Matanya itu kelihatan lagi putihnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang tumor atau kanker itu Bapak Ibu, di matanya ini putih-putihnya udah nggak kelihatan karena tumbuh daging Bapak Ibu. Nah, papa saya itu sudah nggak ada lagi. Ada cuma kayak merah-merah yang ngasih makan daging itu. Nah, ketika hal itu terjadi malamnya, mama saya bilang begini, Tuhan Yesus kok dilawan. Bapak Ibu tahu, itu kemenangan berikutnya dalam keluarga kami. Mama saya berasal dari agama seberang. Jadi, ketika mama saya mengatakan Tuhan Yesus kok dilawan, itu kemenangan bagi kami dan keluarga kami. Nggak perlu nunggu hasil Bapak Ibu. Kemenangan orang-orang benar terjadi ketika kita sepakat untuk taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dalam setiap proses Tuhan akan ambil alih. Dari awal sampai sekarang ini papa saya sehat Bapak Ibu. Semua itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Gak ada lagi. Cuma Tuhan. Bukan kami. Kami serba gak bisa apa-apa kami ini. Kalau nggak Tuhan yang mempersatukan, kalau nggak Tuhan yang membuatnya jadi, nggak mungkin. Kemalangan demi kemalangan itu dikerjakan dalam kehidupan kami, untuk mempersatukan kami, untuk membuat kami sebagai keluarga mengalami pemulihan, untuk membuat kami sebagai keluarga lebih mengenal satu dengan yang lain lebih lagi. Dan disitulah kemenangan kami, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kalau kita mau terus taat, terus belajar, percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Iman itu akan semakin hari, semakin kokoh, semakin besar. Sehingga ketika ada masalah lain datang dalam hidup kita, kita nggak akan mudah goyah. Kita udah pernah ngalami kok ditolong Tuhan. Siapa di tempat ini yang belum pernah mengalami pertolongan Tuhan? Jawabannya saya percaya tidak mungkin ada. Pasti semua pernah mengalami Tuhan. Tidak, enggak. Dan setiap pertolongan, demi pertolongan, itu adalah pernyataan janji yang digenapi dalam hidup kita. Dan itu yang harus kita pegang. Tanpa Tuhan nggak mungkin. Tanpa Tuhan nggak mungkin, Bapak Ibu. Saya mau kita sama-sama mengingat, sebagai orang benar itu bukan cuma kemalangan kok Bapak Ibu yang kita dapat. Ada banyak hak istimewa yang didapat oleh orang-orang benar. Yang pertama, orang-orang benar itu pasti diberkati oleh Tuhan. Ada anugerah, ada kemurahan dan ada sukacitanya Tuhan itu yang mengelilingi kita. Dan tidak akan kita ini dibiarkan meminta-minta roti. Bapak Ibu, sama, saya pernah bangkrut, saya pernah nggak punya uang untuk makan. Tapi Tuhan nggak akan membiarkan kelaparan. Pernah nggak makan sehari 2 hari? Pernah, nggak punya uang, saya puasa. Tapi terus, ya Tuhan sediakan semuanya. Tiba-tiba ada anggota jemaat gereja, ngirimi jajan. Nggak ada yang minta, nggak cerita apa-apa. Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, percaya deh, janji ini akan terus digenapi. Gak mungkin enggak. Tidak akan selamanya kita terombang-ambing. Artinya apa? Pernah nggak kita akan terombang-ambing? Ya pernah. Tapi nggak akan Tuhan izinkan kita itu selama bertahun-tahun terombang-ambing nggak mari-mari. Enggak. Kalau
pendeta kami bilang, masalah itu ada expired date-nya, ada masa berlakunya. Nah, kita itu nggak akan dirombang-ambing, Bapak Ibu. Kita akan diselamatkan dari kesukaran. Nah, ini yang saya berdoa, ini sungguh-sungguh tergenapi dalam hidup kita semua. Keturunan kita itu akan berbahagia. Keturunan kita akan berbahagia. Anak cucu kita itu akur, saling mengasihi, saling menyayangi, dan berbahagia. Pegang janji ini, Bapak Ibu. Dan 7 kali orang benar jatuh, tetap jatuh enggak, Bapak Ibu? Enggak. Pasti kita diberikan kemampuan untuk kita bangkit. Dan sama yang tadi di Maleaki, akan ada pembedaan, Bapak Ibu, antara orang benar dan orang-orang yang enggak benar. Tahun 2000-2006 ini, Bapak Ibu, saya nggak akan bilang kalau tidak akan ada masalah, Bapak Ibu. Karena itu artinya saya bohong. 2026, kita juga akan melihat kok ada masalah-masalah. Ada hal-hal yang terjadi. Ada kesesakan besar. Tapi satu yang perlu kita pegang dan terus kita pegang, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari kesesakan kita, dari kemalangan kita. Bahwa Tuhan akan merubah cara pandang kita, hati kita dalam menghadapi masalah itu, Bapak Ibu. Jangan izinkan kelelahan kita untuk membuat kita menyerah. Tapi kelelahan kita harus jadi motivasi untuk menjadi satu motivasi yang membuat kita itu semakin kepingin berdoa sama Tuhan. Masuk di ruang doa, berdoa. Dan percaya, kemalangan-kemalangan apapun yang akan menimpa Bapak Ibu di 2026 nanti, Tuhan akan datang, mendengar setiap doa Bapak Ibu, dan melepaskan Bapak Ibu dari segala kesukaran itu. Yuk, saya minta Bapak Ibu kita semua berdiri. Bapak Ibu, ingat, Tuhan itu setia, adil, dan menyertai. Tidak akan meninggalkan. Dia ada pada waktu susah, dia ada pada waktu nggak susah. Dia ada waktu Bapak Ibu menangis, dia juga ada waktu Bapak Ibu nggak menangis. Tapi kok aku ngerasa Tuhan nggak ada ya sekarang? Kok ini awal tahun tiba-tiba nggak dar, langsung dor ini bisa. Pak, Bu, jangan khawatir. Karena akan ada pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu nggak akan disebut orang-orang yang kalah. Bapak Ibu akan disebut sebagai orang-orang yang menang. Bapak Ibu akan tinggi. Bapak Ibu akan kokoh. Bapak Ibu akan berjalan di dalam ombak. Bahkan Bapak Ibu akan menari-nari di atas ombak. Jangan takut Bapak Ibu. Jalani semuanya dengan senyuman. Jalani semuanya dengan ucapan syukur. Percaya Tuhan pegang kendali apapun masalah dalam kehidupan Bapak Ibu. Baik itu sakit penyakit Bapak Ibu. Rasa nyeri yang gak hilang-hilang. Rasa nyeri di tulang yang gak hilang-hilang. Percaya. Bukan karena Bapak Ibu mau dihancurkan oleh Tuhan, bukan. Bukan karena Tuhan gak sayang Bapak Ibu, makanya Tuhan kasih sakit buat Bapak Ibu, bukan. Percaya. Karena kemalangan demi kemalangan itu, kesukaran demi kesukaran itu, akan membuat kita melihat pernyataan pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Ketika anak-anak berontak, ketika anak-anak gak akur, bahkan mertua dengan menantu gak akur, Pak, Bu, percaya. Kalau Bapak Ibu hidup sebagai orang-orang benar, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan Bapak Ibu, semuanya akan dinyatakan. Pemulihan akan dinyatakan.
Pak Bu, ini sesuatu yang pasti terjadi. Tahun ini semua yang tersembunyi, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan akan disingkapkan. Akan disingkapkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberi kesempatan pertobatan. Maka yuk koreksi diri kita Bapak Ibu. Setiap hal-hal yang tersembunyi, yang cuma kita dan Tuhan yang tahu, akui di hadapan Tuhan. Akui Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu gak perlu pakai topeng. Bapak Ibu gak perlu menjilat-jilat Tuhan, gak perlu ngomong yang manis-manis. Akui. Tuhan, aku masih begini, Tuhan, aku masih begitu. Aku masih melakukan dosa ini, aku masih melakukan dosa itu. Akui, minta ampun, bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Kesempatan yang datang dari Tuhan ketika kita itu boleh melakukan pertobatan, itu sebuah hak istimewa. Sebuah privilege Bapak Ibu. Ingat, bahkan kalau sudah ada yang disingkapkan, itu bukan untuk menjatuhkan kita atau menghancurkan kita, bukan. Itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Kira lapashin dede kinara lapashakara lakana ralabayas. Kudara lapashe dede kira lapashaka dada kana lara labaralaya shikina ralawara layakuna labaralayas. Ralapashi na kara labayashe kinara labashande inakara labaralaya shikere kinara labaralakuna lololokuna labaralayas. Kimorolo ora bashande inaka maralaku rabashe maharalaku. Orele kibara lakana labashende ene kinara labayasu. Kuroshere leki bahashe maralayaku. Kuloloro lekunda labari leki. Kiba ase ki maharalaku. Ruo ya rabara adiki. Naralakana labashe ki namaralaku. Oniki maharalake. Iare ibaso. Ore kina aralabara layase. Kune ele kina maralayaso. Kora abaya arabake. Narili kina maaso kuno ori kina maralayake. Yerele kina ralabaka naralakana labaralaya alabaralayase. Himaralaya kora bashende de. Ya rabashe karala karalabo. Kenarala mayase. Erala kamayase. Yerala bakuna ramayaso. Ore ina anakala mayase. Kuru shekina ananakana lamayase. Aku akan menjadi Allah yang menggenggam tanganmu. Tak akan pernah kulepaskan. Dakana nananananakana lamayase. Setiap kesakitanmu, nyari-nyari di tulang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, aku berkatakan sembuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sembuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Keleke debaka bapakana yaso. Ono kuna nananananananakara layase. Ada yang merasa terhimpit keadaannya. Nuruku nalapaka. Hariki baka babaka. Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arebeki na anakayaso. Nuruku nalabariki. Naralaka nalamayase. Kila alalalalalalaka nalamayase. Uriki nananananakana mayaso. Ada keluarga yang berantem. Nuruku nanananananana. Tidak ada kerukunan. Setiap hari marah. Kuro sheke bebebebebeke. Kami perkatakan setiap roh perpecahan pergi daripada keluarga itu. Kami perkatakan roh persatuan dinyatakan, digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arekina nadadadadakana lamaralayase. Kuro shekana alamaralayase. Kureba lakana nananakana layase. Kureba anakana anakala ralabaku. Komo yosheke deke naralabayase. Daana nananananakana lamaralayase. Tidak boleh ada dua Tuhan. Cuma boleh ada Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Setiap berhala-berhala harus pergi. Setiap berhala harus dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan kanan yang nyeri, aku perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kalabashende de kenara la barala yase. Onara lamo shera la karabayaso. Kirara la barala kuna la mayaso. Kundeleke da kalabayase. Kora la kana la barala yase. Menjadi orang benar tidak mudah Bapak Ibu. Tapi penyertaan Tuhan akan sempurna nyata dinyatakan dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kegagalan dalam kehidupan kita. Yang ada kemenangan dari dalam kita. Yang memancar keluar sebagai buah kebenaran. Yang berdampak bukan cuma untuk kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Akan ada perubahan Bapak Ibu. Akan ada perubahan yang lebih baik di dalam keluarga, di dalam usaha. Ketika sebuah keluarga itu rukun, bergandengan tangan di dalam Kristus, engkau akan melihat bahwa berkat Tuhan itu mengalir deras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu telah melihat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Atas setiap Tuhan orang-orang benar-Mu di tempat ini. Ajar bawa didik kami. Ajar bawa didik kami Tuhan. Supaya kami gak menjadi pribadi-pribadi yang gampangan. Tapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kokoh di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau. Terus Tuhan, perbaharui pikiran kami, hati kami sesuai dengan kebenaran. Kami gak mau jadi baik. Kami mau jadi benar di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu ketika kami hidup benar, artinya kami hidup baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang penuh dengan ucapan syukur. Tahun yang penuh dengan ucapan syukur. Dan Engkau akan temui kami sungguh-sungguh setia menjaga hidup kami menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu tahu Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, bukan hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau menanamkan setiap benih firman ini Tuhan di dalam hati setiap kami. Sehingga ini menjadi Tuhan bangunan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan kami boleh menjadi Tuhan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang benar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.